Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara Suara Konstitusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada diskusi yang semakin hangat ini yang telah membahas apa itu HIV/AIDS, kemudian bagaimana cara memeriksaannya, tadi sudah kita bahas panjang lebar, bagaimana perlindungan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tadi saya tidak lupa ya terkait ada beberapa adik-adik ini yang ingin mengkritisi, mungkin ingin memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada beberapa narasumber. Mungkin Mbak Leli ya, silakan. Ditujukan kepada siapa? Kepada Mbak Juju. Oke. Ya, Bapak, di sini saya mendapatkan nama saya Leliana dari Fakultas Hukum. Di sini saya mendapatkan data sekitar 1.400 anak usia di bawah 15 tahun sudah mengidap HIV dan usia produktif 15 sampai 24 tahun pun sudah mengidap HIV. Nah, di sini saya menanyakan bagaimana peran dari pemerintah sendiri untuk mencegah atau menangani permasalahan seperti ini. Padahal kita tahu usia-usia seperti itu adalah usia-usia produktifnya kita. Apakah nanti dari pemerintah akan melakukan screening? Contoh misal saja PNS sekarang kan melakukan screening kesehatan. Nah, apakah untuk para pelajar-pelajar ini juga dengan usia 15 tahun ke bawah? Itu pertanyaannya. Sekian, Bapak. Oke, mungkin adik-adik yang lain ada ya, mahasiswa mungkin, ini mahasiswi nih. Mahasiswa mana nih? Dias, mungkin Dias ya. Silakan Dias, ditanyakan kepada siapa Dias. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk Dr. Dani ya. Namanya siapa? Nama saya Dias dari Fakultas Hukum. Oke. Jadi pertanyaannya begini dok. Untuk tenaga medis sendiri itu kan adalah seseorang yang berkaitan langsung dengan pasien pengidap HIV/AIDS. Apakah ada perlindungan khusus atau mungkin bagaimana melindungi daripada tenaga medis itu sendiri supaya tidak terpapar penyakit HIV/AIDS itu sendiri, seperti itu dok. Terima kasih. Oke, Dias, menarik sekali ya pertanyaan Leli tadi ditujukan ke Pak Cucuk ya Pak. Mungkin apakah ada screening nih kepada anak-anak sekolah ya? Ya, mungkin satu lagi ya, dari mana? Kedokteran. Kedokteran. Ya, tadi ini mahasiswa hukum semua ya. Ya, ini dari kedokteran. Silakan. Namanya siapa? Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Saryatun, saya dari Fakultas Kedokteran UNS. Pertama saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Sukamto dari KPA Karyanganyar. Jadi tadi telah disampaikan bahwa telah dipaparkan beberapa populasi risiko tinggi untuk HIV. Tetapi menurut saya salah satu masalah utama kita itu adalah beberapa masyarakat riski tadi itu tidak menyadari tentang risikonya. Misalkan saja ibu rumah tangga, beliau tidak terlalu tahu tentang kesehatan, apalagi tentang HIV, tahu-tahu HIV positif. Jadi apa upaya yang telah dilakukan oleh KPA sendiri, mungkin dari Karanganyar atau secara umum se-Indonesia, untuk lebih memberitahu kepada masyarakat agar mereka sadar bahwa HIV ini adalah masalah yang sekarang sudah menjadi besar dan semakin besar, sehingga mungkin akan meningkatkan pencegahannya sendiri, apalagi ke masyarakat-masyarakat yang mohon maaf pendidikannya kurang tinggi. Ya. Kemudian yang kedua saya ingin berkomentar, mungkin telah cukup populer tentang masyarakat risti seperti laki-laki suka sama laki-laki, kemudian pengguna narkoba suntik, kemudian bapak-bapak yang suka jajan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya salah satu masyarakat kunci yang juga harus menjadi perhatian itu adalah populasi di penjara. Karena ini menurut studi beberapa dosen di FK UNS dan kebetulan saya juga ikut terlibat, ternyata di penjara nggak cuma di Solo tapi juga di Bandung dan kota-kota besar lainnya di Indonesia itu banyak sekali kasus infeksi yang ditularkan lewat darah, di antaranya adalah HIV. Padahal seperti kita tahu napi itu kan biasanya nggak akan selamanya di dalam penjara. Ketika mereka pulang, mereka membawa sesuatu, membawa infeksi, sehingga otomatis juga akan menyebarkan ke istrinya atau keluarga lainnya. Jadi menurut saya salah satu fokus yang juga harus diperhatikan adalah populasi risiko tinggi selain yang populer tadi, diantaranya adalah napi. Terima kasih. Terima kasih. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Ratna ya, dari Fakultas Kedokteran ya Mbak Ratna ya, ditujukan ke Pak Sukamto. Ada dua pertanyaan Pak Sukamto terkait apa sih upaya KPA
ya Kabupaten Karanganyar khususnya mungkin dalam menyadarkan masyarakat nih agar mereka sadar mereka terjangkit HIV/AIDS, kemudian bagaimana cara pemeriksaannya mungkin. Kemudian yang kedua terkait tentang penularan HIV/AIDS di penjara ya Mbak Rana tadi ya, di penjara ini. Oh, komentar saja. Oke. Langsung saja mungkin tadi Mbak Leli ya kepada Pak Cucuk ya. Silakan Pak Cucuk mungkin menanggapi dari pertanyaan mahasiswa. Nah, jadi apa yang dilakukan pemerintah, utamanya di pemerintah Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, kita baru proses membuat regulasi daerah. Jadi kita baru memproses membuat suatu perda tentang penanggulangan HIV/AIDS. Kalau di Kota Surakarta sudah jadi, di tempat kami masih berproses. Insya Allah tahun ini sudah bisa ditetapkan. Ini sebagai pegangan kita, sebagai acuan kita untuk bergerak di Karanganyar yang punya spesifikasi kondisi di Karanganyar. Kami bersama KPA secara intensif untuk melakukan ini, dan kami juga belajar dari beberapa tempat lain. Yang kedua, pemerintah sendiri memberikan perhatian secara khusus mulai dari saat kehamilan sampai kepada usia-usia yang sudah mulai berisiko untuk terkena itu. Untuk melakukan apa? Melakukan edukasi, melakukan pendampingan, dan melakukan screening terhadap mereka. Jadi pada usia-usia tertentu yang terutama dia mendekati akan menikah, itu akan ada suatu pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan. Itu dilakukan di situ. Problematikanya jadi tidak sesuatu yang mudah. Seandainya ditemukan pasangan, salah satunya ternyata mengidap HIV, itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa sampaikan dan tidak mengganggu proses pemenuhan hak asasi akan seseorang untuk mendapat pasangan. Jadi apa yang dilakukan itu kadang-kadang ada konsekuensi lain yang harus kita akan membuat sesuatu kerumitan baru juga. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka akan berisiko kepada kelanjutannya. Terus yang ketiga, cara kita melakukan perlindungan pada masyarakat, melakukan pembekalan kepada para siswa, jadi para remaja yang ada di sekolah, itu mulai dari SLTP dan SLTA yang utama, karena masa itu masa-masa alat reproduksinya mulai aktif. Maka di sana kita melakukan intensifikasi untuk melakukan bimbingan kepada kesehatan reproduksi remaja. Di dalam salah satu item di substansi yang kita sampaikan adalah tentang hubungan seksual. Hubungan seksual yang seperti apa yang sehat, hubungan seksual seperti apa yang tidak sehat. Kapan kita resiko apa yang didapat jika seorang pasangan atau suatu pasangan berhubungan seksual yang tidak sehat. Jadi ini langkah-langkah prevensi yang kita lakukan dalam skala dini. Kelanjutannya Bupati Karanganyar itu menginstruksikan untuk melakukan screening kepada para pegawainya. Ada dua yang dilakukan screening. Satu, tes urin akan penggunaan obat terlarang. Yang kedua, screening untuk HIV. Jadi ini yang pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan itu untuk menginstruksikan inilah. Tetapi sumber daya yang ada ini juga akan melekat. Kita tidak mungkin hanya perintah saja, dan itu dibebankan kepada para karyawan. Terus berkait dengan masyarakat, kita melakukan suatu perlindungan, edukasi dan pendampingan pada masyarakat lewat media model pengembangan kesehatan di tempat kami yang namanya medianya itu Desa Siaga. Di Karanganyar sebutannya DS3, yaitu Desa Siaga Sehat Sejahtera. Kami memanfaatkan potensi masyarakat yang di sana untuk kita bekali berbagai permasalahan yang berkait dengan bagaimana derajat kesehatan itu bisa dicapai. Asumsinya atau pola pikir yang kita pakai untuk mengapa kita garap di desa, karena kesehatan, derajat kesehatan masyarakat itu akan sulit tercapai kalau kita tidak memberi penguatan dari mulai keluarga. Jadi yang kita garap di Desa Siaga itu namanya keluarga. Kalau keluarga sehat, kumpulan keluarga sehat akan menjadi
desa yang sehat, kumpulan desa yang sehat akan jadi kecamatan yang sehat, seterusnya ke atas. Tetapi kalau kita langsung ngambil yang tingkat kabupaten, langsung ngambil di tingkat kecamatan, itu sangat sulit untuk kita mencapai ke sana. Sehingga kita di Kabupaten Karanganyar ini mengintensifkan model itu dengan berbagai macam hal yang punya daya ungkit tinggi ke sana. Di Karanganyar salah satunya yaitu bagaimana membebaskan masyarakat dari HIV/AIDS. Jadi tingginya yang kita temukan itu karena kita melakukan screening kepada masyarakat secara intensif. Itu kira-kira seperti itu Mbak Liliana. Mudah-mudahan bisa memberikan tambah wacana pada forum ini. Terima kasih Pak Cucuk ya.